إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن قال الله تعالى إن تتقوا الله yaj'al lakum furqana. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat dalam keramaian dilihat orang banyak atau saat sendirian yang hanya melihat Allah dan para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalian selalu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kalian di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah agar tidak bermaksiat. Maksiat adalah sesuatu yang pasti dilakukan oleh setiap dari kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa kita, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, adalah orang-orang yang selalu mengerjakan kesalahan, dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat adalah selalu pasti kita lakukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan syaitan, yang syaitan senantiasa menghalangi hamba-hamba Allah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang janji iblis
setelah dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku keluar dari surga, sungguh aku akan ganggu mereka seluruhnya. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku hadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi, ganggu mereka dari depan mereka, yaitu dilupakan kepada kita tentang adanya nikmat surga sehingga kita bermaksiat, dilupakan kepada kita tentang adanya siksa neraka sehingga kita bermaksiat. Dan aku akan ganggu mereka dari belakang mereka, yaitu diindahkan kepada manusia pandangan-perandangan terhadap perkara dunia, harta duniawi. Makanya sebagian orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta duniawi. Kemudian aku akan ganggu mereka dari kanan mereka. Aku akan berikan syubhat kepada mereka dalam perkara-perkara agama yang jelas-jelas haram, maka kemudian dianggap sebagai halal. Yang jelas-jelas halal dianggap sebagai yang haram. Aku akan ganggu mereka dari kiri mereka, yaitu usyahi lahumul ma'asi. Aku akan cintakan kepada mereka maksiat. Dengan begitu kita tidak lepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat adalah sesuatu yang selalu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dalam diri kita sifat-sifat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanal insan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud di sini lemah dalam perkara wanita. Banyak laki-laki terperosok dalam maksiat karena wanita. Itu sifat buruk manusia, lemah di dalam perkara wanita. Laki-laki hilang akalnya di hadapan godaan wanita. Kemudian Allah berfirman, wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa mengambil keputusan, tergesa-gesa menghukumi, tergesa-gesa memvonis, akhirnya dia dengannya bermaksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal insan la zalumun kaffar, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang selalu berbuat zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sifat-sifat buruk manusia yang dengannya manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana agar kita terlepas dari maksiat? Saya akan bawakan perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga masuk dalam agama Islam, orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Seseorang akan bisa bertakwa jauh dari maksiat. Syarat yang pertama adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah saat seseorang mau melakukan kesyirikan. Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah saat seseorang mau membunuh. Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah saat seseorang mau berzina. Tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah saat seseorang mau mencuri, pungutan liar, satu tanda tangan seharga 100 juta. Takutlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sesungguhnya Allah
maha kuat dan maha perkasa. Allah sangat perkasa untuk menenggelamkan Fir'aun yang telah bermaksiat kepadanya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal di hari kiamat bumi di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun?" Mana orang-orang yang menyombongkan dirinya saat di dunia dengan bermaksiat? Mana orang-orang yang congkak dengan maksiatnya? Akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka kiat yang pertama agar kita jauh dari maksiat, al khaufu minal jalil. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah orang-orang yang melakukan homoseksual, orang-orang laki-laki berpura-pura menjadi perempuan. Takutlah diberlakukan oleh Allah seperti kaum Nabi Lut. Diangkat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikkan, kemudian dilempar kembali ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu-batu. Takutlah mereka, sebagaimana Allah sanggup dan sangat kuasa untuk menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan siksa-siksa kepada manusia saat dia sedang asyik masuk bermaksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalagi di zaman sekarang sering kita terdengar mati tiba-tiba. Mautul faj'ah akhdhatu asaf. Mati tiba-tiba adalah termasuk daripada akhdhatu asaf, yaitu bagi orang yang beriman itu rahmat, bagi orang yang sedang bermaksiat itu adalah tanda dia su'ul khatimah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أحبتي في الله عافني الله وإياكم اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kiat agar menjauhi maksiat yang kedua adalah wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sebagian orang bermaksiat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia gara-gara tidak puas dengan apa yang dia sudah capai. Sebagian orang mempunyai pedoman, yang halal adalah yang saya pegang apapun caranya, yang haram yang belum saya pegang. Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Kiat yang ketiga, yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Persiapan untuk setelah kematian. Ketahui baik-baik, kita muslim meyakini bahwa setelah mati ada kehidupan.
Setelah mati ada fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur oleh Munkar dan Nakir. Ada siksa atau nikmat kubur, ada hari kebangkitan, ada hari hisab, ada pemberian buku catatan amal, ada timbangan atas amal perbuatan, ada syafaat, ada berjalan di atas sirat, ada surga dan neraka, dan itu semua atas amal ibadah kita atau atas dosa kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita lupa bahwa setelah kematian ada permintaan pertanggungjawaban antara kita dengan Allah secara langsung tanpa penerjemah seorang pun. Ditanya oleh Allah. Bayangkan ketika kita ditanya oleh Allah, "Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? "Ata'rifu dzamba kadza?" Tahu enggak ini dosamu? Tahukah ini dosamu? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hatta idza qarrarahu bijunubihi, ketika hamba tersebut mengakui seluruh dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia mengira sudah binasa saya karena seluruh dosa saya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.